Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Jadi di kelas saya kali ini kita materi pertama ini kita membahas tentang K3LH. Apa sih itu K3LH? Eh, apa pentingnya K3LH? Tujuan-tujuan K3LH. Kadang yang sering ditanyakan itu K3LH adalah keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Di jurusan kita kan TKJ ya, jadi mungkin alah kok TKJ aja ada K3LH. Ya, semua itu dalam dunia kerja pasti ada K3LH. Eh, Apapun kerjanya pasti ada resiko, pasti ada standar keselamatan dan kesehatan kerjanya seperti itu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang K3 K3LH di jurusan TKJ kita. Baik, saya akan presentasikan. Sudah muncul. Ya, sudah full screen ya. Yo, belum. Sebentar. Kok belum ya? Sebentar, saya ulangi kembali. Sudah ya. Baik, kita membahas K3LH. Apa itu K3LH? Eh, Seperti eh, kepanjangan dari K3LH sendiri yaitu keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Di kita TKJ, apa TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan ya. Eh, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti di materi ini. Yang pertama itu pentingnya K3LH. Kenapa K3LH itu sangat penting di lingkungan akademik, terutama di jurusan TKJ. Kemudian tujuan-tujuan TKJ, tujuan-tujuan K3LH. Kemudian eh, peran dan tanggung jawab kita dalam mewujudkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Nanti ada langkah-langkah pencegahan juga, risiko dan bahaya seperti itu. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Kemudian kita lanjut, pengertian K3LH. K3LH yaitu keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Keselamatan kerja yaitu berfokus pada pencegahan kecelakaan di tempat kerja, kemudian melibatkan identifikasi bahaya dan implementasi pencegahan tersebut. Kemudian untuk kesehatan yaitu uh, dimaksud kesehatan kerja itu bertujuan menjaga kesehatan fisik, mental pekerja, kemudian pencegahan penyakit seperti itu. Kadang kan dalam dunia kerja itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak uh, berstandar sesuai dengan K3LH dapat menimbulkan beberapa penyakit. Lingkungan hidup juga nanti um, yang dimaksud itu uh, pengelolaan limbah atau impact kepada
lingkungan hidup itu sendiri. Ya, tujuan K3LH yang pertama keselamatan kerja, yaitu mencegah kecelakaan dan insiden yang dapat membahayakan pekerja. Kemudian melindungi karyawan dari risiko yang dapat menyebabkan cedera fisik. Kemudian di kesehatan kerja, yaitu mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang tadi. Kemudian meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Kemudian yang lingkungan hidup, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian mempromosikan praktik kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian next kita lanjut ke pentingnya K3LH. Kenapa K3LH sangat penting di jurusan teknik komputer dan jaringan yang kebanyakan kita hanya nonton layar komputer, layar laptop. Mungkin terkesan tidak berbahaya, tapi hal-hal seperti itu tidak boleh diremehkan. Jadi kita akan bahas di sini. Untuk apa sih pentingnya K3LH itu? Yang pertama ada pencegahan kecelakaan, kemudian mengatasi masalah ergonomis, pengelolaan limbah elektronik, perlindungan terhadap bahaya elektronik, kesehatan mata ya. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pencegahan kecelakaan. Jadi pencegahan kecelakaan ini dimaksud untuk menghindari kecelakaan. Contohnya korsleting listrik. Kadang korsleting listrik dapat menimbulkan kebakaran seperti itu. Kemudian pencegahan kecelakaan yang lainnya, cedera karena tersandung kabel, kemudian terjatuh ketika memasang kabel di atas mungkin seperti itu mungkin tidak mematuhi standar operasional prosedur K3LH. Kemudian perlindungan terhadap bahaya elektronik ini contohnya yaitu mengurangi resiko kejutan listrik dan kerusakan alat elektronik. Siapa tahu nanti tiba-tiba kesetrum kan, kita juga nggak tahu bahaya apa yang akan datang di dalam wilayah kerja kita. Jadi contohnya ada kesetrum itu tadi, kemudian keamanan itu bahaya untuk diri kita dan orang lain. Kemudian mengatasi masalah ergonomis. Di sini contohnya adalah sebelumnya ergonomis itu apa? Ergonomis itu adalah kebiasaan yang timbul karena dilakukan terus-menerus oleh manusia. Jadi kebiasaan manusia yang dilakukan terus-menerus itu dinamakan ergonomis. Contohnya masalah-masalah ergonomis yaitu cedera. Kadang pentingnya K3LH itu mencegah cedera repetitif, cedera yang berulang-ulang seperti carpal tunnel syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome itu biasanya terjadi di jari, ruas-ruas jari tangan. Ruas-ruas jari tangan itu kadang kayak kalau kita nyebutnya kram seperti itu. Itu biasanya disebabkan oleh rongga-rongga yang di tulang, kemudian ada pembuluh darah terjepit di situ. Itu kadang terjadi kram. Mungkin pencegahannya kadang bisa sembuh sendiri, tapi kalau durasinya lama bisa segera menghubungi dokter terdekat. Kemudian ada juga contohnya meningkatkan kenyamanan kerja karena ergonomis yang kebiasaan diulang-ulang. Jadi kita tingkatkan kenyamanan dalam bekerja itu tadi.
Kalau nggak nyaman kan ya nggak enak kerjanya, seperti itu. Kemudian ada kesehatan mata dan postur tubuh. Jadi eh, kita mencegah atau mengurangi resiko gangguan penglihatan akibat penggunaan layar komputer yang berlebihan, karena kita kan ini apa bekerja di depan layar terus menerus tiap hari, sehingga otomatis eh, mata mudah lelah, sehingga kalau kesehatan mata tidak dikontrol melalui SOP, mata mengalami risiko gangguan, jadi seperti mata minus atau lain-lain. Kemudian mencegah masalah postur tubuh, seperti biasanya kan kalau duduk di depan layar eh, komputer terus menerus kadang kan bungkuk gitu, jadi mungkin itu harus sesuai prosedur sehingga postur tubuh tetap terjaga walaupun kita duduk lama lebih dari 6 jam. Kemudian pengelolaan limbah elektronik. Pengelolaan limbah elektronik ini penting karena eh, limbah-limbah yang dihasilkan dari uh, produk teknologi itu tidak tidak semua dapat diolah. Jadi seperti baterai, kemudian barang-barang elektronik, chip itu kan mengandung bahan-bahan kimia sehingga kadang berbahaya untuk makhluk hidup seperti hewan-hewan maupun tumbuhan, dan dapat mengurangi kualitas tanah. Kadang kan dalam baterai ada merkuri juga, seperti itu. Kemudian efisiensi energi, yaitu mengurangi konsumsi energi menggunakan perangkat-perangkat yang lebih hemat, kemudian praktek kerja yang lebih ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya untuk regulasi standar K3LH di teknik komputer dan jaringan. Yang pertama ada regulasi nasional, ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu mengatur kewajiban perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja ya. Jadi sudah diatur oleh pemerintah tentang K3LH. Kemudian ada ISO. ISO ini adalah International Standard Operation. Jadi ini adalah regulasi yang dibuat dalam skala internasional. Jadi standar internasional itu fokus meningkatkan kinerja ketika melalui pengurangan risiko dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi negara-negara di dunia semua sudah juga menerapkan K3LH juga. Nah, kemudian ada standar keselamatan elektrikal karena kita berhubungan dengan jaringan, kabel-kabel dan listrik. Jadi kita ada standar keselamatan elektrikal juga, yaitu mengatur penggunaan dan pemeliharaan listrik untuk mencegah kebakaran dan kecelakaan listrik tersebut. Kemudian ada standar ergonomi, yaitu kenyamanan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih ergonomis. Seperti itu. Uh, jadi mengenal regulasi dan standar K3LH adalah langkah yang penting dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat di jurusan teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya mari kita lihat risiko dan bahaya yang mungkin terjadi di jurusan kita akibat ketika ya ini risiko dan bahaya di lingkungan teknik komputer dan jaringan. Ada beberapa bahaya, yaitu bahaya elektrikal, ergonomis, bahaya kimia, bahaya psikologis, seperti itu. Yang pertama ada bahaya elektrikal. Bahaya elektrikal ini berisiko
kebakaran dan kejutan listrik setrum. Kebakaran ini berawal dari korsleting listrik dari perangkat-perangkat elektronik atau kabel yang terbuka atau kesalahan seperti itu, penyalahgunaan pemeliharaan alat elektronik yang buruk itu dapat menyebabkan kebakaran. Di beberapa kasus bahkan bukan di tempat kerja juga, bahkan di rumah-rumah kadang kipas angin yang menyala terus-terusan, kemudian ada kabel yang terbuka gara-gara dimakan tikus, itu dapat menyebabkan korsleting, kemudian timbul percikan api melebar sehingga terjadilah kebakaran. Seperti yang ada di salah satu mall di Surabaya, itu beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran, yaitu disebabkan oleh korsleting listrik. Jadi ini sangat penting menerapkan ketika LH, pengecekan secara berkala seperti itu sangat penting. Ini menimbulkan bahaya yang tidak kecil. Kemudian ada kejutan listrik, atau kita menyebutnya kesetrum ya, penggunaan peralatan listrik tanpa pengaman yang memadai. Seperti itu, kadang kabel yang dimakan tikus terbuka terus kita gak sengaja pegang atau kesentuh, itu juga bahaya. Syukur-syukur kalau aliran listriknya kecil, kalau besar dari trafo kan juga siapa yang tahu gitu kan. Kemudian konektor atau kabel yang rusak itu dapat menyebabkan kejutan listrik juga atau setrum. Kemudian bahaya ergonomis, yaitu yang pertama ada cedera repetitif atau cedera yang sering kali dialami atau berulang kali dialami. Misalkan hari ini kram gitu, terus sembuh, terus beberapa hari lagi kita kerja terus kram lagi, seperti itu dinamakan repetitif, cedera yang berulang-ulang. Kemudian postur tubuh, jadi postur tubuh kita duduk, cara kita melihat layar itu berdampak pada postur tubuh dan kesehatan tubuh. Jadi yang pertama kita bahas adalah cedera repetitif. Itu cedera repetitif contohnya seperti sindrom carpal tunnel atau carpal tunnel syndrome yang diakibatkan oleh penggunaan keyboard yang berlebihan. Jadi ketika kita ngetik itu kadang kram kan. Kalau kalian pernah mengetik banyak dan lama, itu kadang kram, kadang ada saraf yang tersebut sehingga rongga-rongganya ketarik dan kaku, itu carpal tunnel syndrome. Kemudian ada nyeri punggung dan leher karena postur duduk yang salah. Ya, nyeri punggung dan leher kadang setelah menatap layar yang lama, kita leher kok sakit, leher nggak nyaman, punggung juga kretek-kretek ya, seperti itu. Jadi itu diakibatkan oleh postur duduk atau posisi duduk yang kurang tepat. Kemudian ada postur tubuh, jadi ini juga berbahaya. Ketegangan otot akibat posisi duduk yang tidak ergonomis, duduk yang tidak nyaman, jadi itu mengakibatkan ketegangan otot yang berakibat pada nyeri-nyeri tadi. Kemudian masalah pada tulang belakang karena kursi yang tidak mendukung atau posisi postur tubuh mendukung postur tubuh yang benar atau posisi duduk yang kurang tepat, seperti itu. Jadi kadang orang kalau mengerjakan itu suka bungkuk terus melihat layarnya agak deketan gini, itu kurang bagus. Nanti kalau sudah terbiasa nanti bahaya juga, nanti postur tubuh akan berubah. Itu. Kemudian ada bahaya kimia. Bahaya kimia
itu dari peralatan elektronik. Contohnya paparan bahan kimia dari perangkat keras yang rusak, ya seperti yang saya bilang tadi, ada baterai di dalam motherboard, pasti ada baterai di dalam laptop kita, pasti ada baterai. Jadi itu di dalam baterai pasti ada lithium, ada uh, apa namanya, merkuri. Itu tidak bagus buat lingkungan. Jadi kalau di tanah akan merusak kesuburan tanah, uh, di tanaman juga merusak struktur batang. Itu bahaya. Kemudian ada chip-chip itu juga terbuat dari bahan-bahan kimia. Kemudian ada kabel-kabel yang semuanya tidak ramah lingkungan sebetulnya. Jadi perangkat-perangkat elektronik ini tidak ada yang ramah lingkungan. Jadi itu bahaya juga ketika uh, pengolahan limbah elektronik tidak benar. Nah, jadi dampaknya di lingkungan itu sangat pelik untuk limbah elektronik. Kemudian ada bahaya psikologis, yang sering dialami oleh para pekerja atau siswa-siswa yang uh, di jurusan TKJ, yaitu stres dan keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang pertama stres pasti ya. Nah, karena tekanan kerja yang tinggi, deadline yang ketat, kita nggak sempat istirahat, nggak sempat makan, ya stres seperti itu kan. Beban kerja yang berlebihan dan kurangnya waktu istirahat. Begadang tiap hari sampai jam 3 kan misalnya. Jam 3 baru tidur, terus jam 4 bangun, siap-siap, jam 6 berangkat kerja lagi. Seperti itu tiap hari. Karena beban kerja yang berlebihan itu ketika uh, dibawa ke jam-jam istirahat itu menimbulkan uh, bahaya juga di kesehatan psikologis. Saya sempat uh, mendengarkan salah satu podcast dari salah orang dokter, kalau tidak salah dokter Tirta ya, di malam hari itu kita punya regenerasi sel-sel tubuh. Jadi waktu kita tidur di malam hari itu adalah waktu generasi sel-sel tubuh. uh, Ketika kita menghabiskan uh, waktu malam hari untuk begadang, sama dengan kita mengambil jatah hari di masa tua, seperti itu katanya ya. Jadi regenerasi tubuh itu hanya bisa dilakukan di malam hari, walaupun di pagi hari kita uh, membayar hutang tidur tadi, kita balas tidurnya di siang hari, itu sama saja. Jadi sel tidak akan regenerasi di siang hari atau ketika matahari terbit, seperti itu. Jadi tidur di malam hari itu sangat penting, istirahat di malam hari sangat penting. Jadi jam tidur jangan sampai rusak ya. Kemudian keseimbangan kerja dan kehidupan, itu kurangnya keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian risiko burnout akibat jam kerja yang panjang dan intens. Jadi ini sama dengan stres tadi, karena ketidakseimbangan kerja dan kehidupan dia. Jadi jam kerja, katakanlah jam kerja jam 7 sampai 17, kemudian jam 18 sampai jam 6 pagi masih ke bawah kerjaannya, jadi malam waktu istirahat masih ke bawah. Jadi uh, secara nggak langsung jam kerja dia lebih panjang daripada jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan, katakanlah seperti itu dapat menyebabkan burnout, atau dalam Jawanya ndase kobong ya, seperti itu sangat
berimpact pada kesehatan mental. Kemudian next ada tadi ya, mengetahui resiko bahaya yang ada di TKJ itu membantu kita untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemudian selanjutnya kita bahas ini, pencegahan dan pengendalian yang dapat kita terapkan di teknik komputer dan jaringan. Jadi tadi ada masalah-masalah, contoh masalah. Lalu kita sediakan juga pencegahannya. Kalau kata anak muda, kita sediakan apotek untuk yang katanya nggak ada obat. Oke, siap. Jadi kita siapkan pencegahan dari risiko ketiga tadi. Yang pertama, untuk pencegahan bahaya elektrikal. Yang pertama, bahaya elektrikal itu pemeriksaan berkala pada kabel soket dan perangkat elektronik. Ya, kadang ada yang kabel yang terkelupas dimakan tikus tadi, kemudian ada yang tergerus karena gesekan mungkin sehingga terbuka karena ketekuk. Nah, seperti itu jadi kita lakukan pemeriksaan berkala pada perangkat-perangkat tersebut yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian penggantian komponen yang rusak atau aus. Nah, seperti tadi, seperti kabel-kabel yang mulai tipis, mulai aus, kita ganti. Kita gunakan yang baru. Atau perangkat-perangkat elektronik yang sudah kerjanya sudah nggak maksimal, itu kita segera ganti dengan yang baru. Kemudian sarung tangan karet dan alas kaki isolator saat bekerja dengan listrik. Ketika kalian instalasi listrik lah, katakanlah kita kan komputer dan jaringan, pasti di jaringan itu kita pasti instalasi entah itu wifi, server atau lain-lain kan. Dengan rak server itu pasti dengan tegangan listrik yang tidak rendah juga. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan karet dan alas kaki isolator saat menghadapi listrik, ya, bekerja dengan listrik. Kemudian penggunaan peralatan yang sesuai standar keselamatan. Jadi peralatan-peralatan itu kita cari yang sudah ISO, sudah memiliki standar operasional prosedur. Jadi kalau di Indonesia sudah SNI lah, jadi sudah standar nasional. Jadi peralatan-peralatan tersebut sudah teruji bahwa peralatan yang digunakan aman. Jangan pernah nyoba-nyoba atau dengan inilah biaya yang hemat kita cari yang KW fungsinya sama. Bilangnya ini apa, utamakan fungsi bukan gengsi. Iya, boleh, silakan, tapi harus harus apa namanya, aman. Jadi barang-barang yang digunakan walaupun murah harus teruji, seperti itu. Kadang ada harga, ada kualitas juga. Jadi kalau harga tinggi pasti kualitas keamanan juga lebih bagus, karena keselamatan kan nggak bisa ditukar dengan uang. Jadi seperti itu. Kemudian ada pencegahan bahaya ergonomis, yaitu penyesuaian tinggi monitor, kursi, dan meja agar sesuai dengan postur tubuh, ya. Kalau yang tinggi, ya ditinggikan juga mejanya. Jadi meja juga kita pakai yang meja yang ketinggiannya dapat diatur itu. Kemudian kursi juga, kursi yang bisa diatur tinggi meja, tinggi kursi, mohon maaf. Menyesuaikan postur tubuh. Jadi nggak mungkin dong kalau yang tinggi terus mejanya pendek terus lihatnya ke bawah, itu kan nggak mungkin.
ya mungkin aja, cuman uh, itu bakal bahaya buat ergonomis atau kenyamanan dan kesehatan. Jadi kita sinkronkan postur tubuh dengan tinggi kursi dan meja, tinggi monitor juga. Kemudian penggunaan kursi yang mendukung punggung bawah. Jadi kursi itu ada yang hanya uh, punggung atas itu gimana ya? Kalau saya nggak ada contohnya. Jadi yang penting itu punggung bawah. Ketika punggung bawah uh, sudah nyaman tertopang, otomatis punggung yang atas akan ikut nyaman juga, akan ikut uh, apa namanya terkatrol. Jadi yang penting adalah kursi yang mendukung punggung bawah. Ya seperti itu. Kalau punggung atas saja nanti punggung bawah kok ya seperti itu kurang bagus. Nanti bisa jadi bungkuk. Kemudian mengambil istirahat pendek setiap jam untuk mengurangi ketegangan otot. Ya itu sangat penting ya. Istirahat pendek itu sangat penting. Katakanlah kita bekerja 8 jam sehari. Nah, 8 jam sehari, jadi kita uh, tiap 1 jam atau 2 jam kita istirahatkan tubuh, kita berhenti melihat layar, kita berhenti mengetik, kita istirahatkan tubuh sejenak, entah itu 10 sampai 15 menit, boleh. Tapi itu sangat penting ya, jadi itu harus dilakukan, entah itu dipakai minum, ngobrol, yang penting kita istirahatkan, bekerja, melihat layar, kemudian mengetik dan memberi kenyamanan pada tubuh. Jadi itu sangat penting agar otot-otot kita tidak tegang, otot mata juga tidak tegang. Kemudian melakukan peregangan sederhana untuk mencegah otot kekuatan otot. Uh, Kalau kita anak-anak bilangnya mulet ya, jadi itu peregangan sederhana kak, kretek-kretek tangan, mulet-mulet, itu sebenarnya penting juga untuk pencegahan bahaya ekonomis demi kenyamanan kita. Kemudian ada pengelolaan limbah, yaitu memisahkan limbah elektronik dari sampah umum. Nah, seperti itu kan. Limbah elektronik nggak bisa disamakan dengan e, sampah organik, anorganik. Jadi limbah elektronik ini maksudnya e, kepada sampah golongan B3. B3 itu apa ya? Pokoknya yang berbahaya itu. Jadi biasanya kalau tong sampahnya warna merah itu B3. Jadi limbah elektronik nggak bisa dibuang di tempat sampah. Jadi kadang ada tempat penampungan sampah limbah elektronik sendiri. Jadi nggak bisa dibuang di tempat sampah, itu bakal bahaya untuk lingkungan. Nah, apalagi kalau di tempat sampah yang dibakar itu bakal sangat bahaya. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan daur ulang yang berlisensi. Nah ini, jadi untuk limbah elektronik pasti ada penadanya, jadi ada uh, tempat pembuangan limbah elektronik sendiri. Jadi kita cari tempat pembuangan limbah elektronik yang berlisensi, jadi sudah memiliki sertifikat keamanan lingkungan untuk pengelolaan limbah tersebut. Kemudian memanfaatkan perangkat yang masih bisa digunakan, jadi kalau masih bisa digunakan atau diperbaiki kita gunakan. Kemudian mengurangi pembelian perangkat baru dengan memperpanjang umur perangkat yang lama ya. Jadi uh, kita kurangi pembelian. Jadi ketika ada perangkat yang rusak, kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau sudah tidak bisa, baru kita lakukan pembelian. Jadi enggak semerta-merta ada yang uh, rusak terus kita beli, enggak. Kalau bisa kita ini dulu. Kemudian lanjut.
di langkah-langkah pencegahan dan pengendalian di teknik komputer dan jaringan, yaitu pencegahan bahaya psikologis, kemudian pelatihan edukasi. Jadi pencegahan bahaya psikologis itu pengurangan stres tadi, seperti menerapkan waktu kerja yang seimbang, terus memberikan waktu istirahat yang cukup, kemudian menyediakan konseling bagi karyawan-karyawan yang mengalami stres. Jadi kalau ada yang stres, kita berikan konseling, kita ajak bicara, jadi kita kasih waktu buat istirahat, kasih dia waktu healing, cuti, oke lah. Kemudian memperkenalkan kebijakan fleksibilitas kerja, yaitu uh, yang sekarang sudah banyak diterapkan, yaitu WFH, work from home, atau WFC, work from cafe. Kadang kan beberapa orang seperti itu mengerjakan di cafe, jadi itu fleksibel. Jadi jam kerja tidak ditentukan, kemudian kerja dimanapun boleh, yang penting sampai apa namanya tugas selesai. Kemudian mendorong kegiatan rekreasi karya dan olahraga untuk karyawan, jadi refreshing itu sangat penting dalam dunia kerja. Kemudian pelatihan dan edukasi, pelatihan dasar tentang keselamatan kerja dan proses darurat kita edukasikan, pelatihan spesifik terkait penggunaan peralatan dan penanganan bahan berbahaya, seperti itu. Kemudian next, peran dan tanggung jawab dalam implementasi ketiga LH. Yang pertama manajemen, jadi untuk manajemen perusahaan. Kemudian ada karyawan, itu bisa dibaca. Kemudian tim ketiga LH, untuk inspektor-inspektor itu. Kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa ini maksudnya kalian ya, sebagai siswa. Ini saya salah membuat PPT karena ini PPT-nya kemarin saya buat juga untuk mahasiswa. Kemudian kolaborasi antar pihak, jadi untuk manajemen, karyawan, ketiga LH, dan siswa itu kita kolaborasi untuk menciptakan peran dan tanggung jawab pada implementasi ketiga LH. Kemudian ada yang tanyakan, mungkin tidak ada ya, sudah waktunya sudah mau habis, kita sudah lebih dari 30 menit ini, mohon maaf. Jadi saya akhiri, terima kasih. Mungkin kalau ada yang bertanyakan bisa di keep dulu, nanti kita uh, bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Terima kasih teman-teman, anak-anak ya. Jadi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.